Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya Dewi Juniati dengan NIM 010182404011. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai aset tidak berwujud, sebuah aspek penting dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan perusahaan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas berbagai aspek terkait aset tidak berwujud, mulai dari karakteristik, penilaian, hingga amortisasi dan pengaruhnya terhadap pelaporan keuangan. Selain itu, saya juga akan membahas berbagai jenis aset tidak berwujud, yang termasuk dengan pemasaran dan pelanggan, serta isu-isu akuntansi, seperti pencatatan goodwill dan biaya penelitian dan pengembangan. Tak kalah penting, saya juga akan membandingkan bagaimana IFRS dan GAAP mengatur pengakuan dan pelaporan aset tidak berwujud, agar kita dapat memahami perbedaan dan implikasinya dalam praktik akuntansi internasional. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kali ini. Berikut karakteristik aset tidak berwujud, dapat diidentifikasi dan tidak memiliki keberadaan fisik, bukan aset moneter dan biasanya tidak lancar, meliputi aspek pemasaran, pelanggan, seni, kontrak, teknologi, dan goodwill. Isu penilaian aset tidak berwujud. Untuk aset yang dibeli, dinilai berdasarkan biaya perolehan, termasuk biaya akuisisi dan pengeluaran terkait. Untuk aset yang dibuat sendiri, bisa termasuk paten, hak cipta, dan biaya pengembangan yang kapitalisasi sesuai dengan kriteria IFRS. Amortisasi aset tidak berwujud. Untuk batas umur diamortisasi secara sistematis selama masa manfaatnya. Dan untuk aset tidak batas umur tidak diamortisasi, tetapi harus dievaluasi setiap tahun. Aset tidak berwujud yang tidak terbatas umur harus diuji penurunan nilai setiap tahun. Ini memberikan gambaran lengkap mengenai pengelolaan aset tidak berwujud, dari karakteristik hingga penilaian dan amortisasinya. Berikut jenis-jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, aset terkait pemasaran, meliputi hak-hak pemasaran, merek dagang, dan strategi promosi yang memberikan manfaat dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, aset terkait pelanggan, meliputi basis data pelanggan, hubungan pelanggan yang terjaga, dan hak pemasaran yang terkait langsung dengan pelanggan yang ada, yang dapat diukur dan diamortisasi selama periode manfaatnya. Yang ketiga, aset terkait seni dan karya artistik, termasuk karya seni, karya artistik, dan hak cipta atas karya tersebut yang memiliki nilai estetika dan komersial, serta dapat diperlakukan sebagai aset tidak berwujud jika memenuhi syarat tertentu. Yang keempat, aset terkait kontrak, meliputi hak-hak kontrak seperti lisensi, franchise, dan perjanjian kerjasama yang memberikan hak eksklusif dan dapat diamortisasi selama masa kontrak. Yang kelima, aset terkait teknologi, meliputi perangkat lunak, paten, teknologi yang dikembangkan, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang berhubungan dengan inovasi teknologi dan dapat diamortisasi selama umur manfaatnya. Yang keenam, ada goodwill, yang merupakan selisih dari biaya perolehan saat akuisisi, yang mencerminkan nilai reputasi, pelanggan setia, dan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Goodwill tidak diamortisasi, tetapi harus diuji penurunan nilainya secara berkala. Aset tidak berwujud terkait pemasaran dan pelanggan. Aset tidak berwujud terkait pemasaran meliputi merek dagang, nama dagang, domain internet, dan perjanjian non-kompetisi yang diakui berdasarkan hukum dan berlaku secara eksklusif selama penggunaan. Aset ini tidak diamortisasi karena umur manfaatnya tidak terbatas. Aset tidak berwujud terkait pelanggan meliputi daftar pelanggan, backlog pesanan, dan hubungan pelanggan baik kontraktual maupun non-kontraktual, dengan biaya akuisisi dan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis selama masa manfaatnya. Dalam membedakan dua kategori utama, aset tidak terwujud dalam konteks pemasaran dan pelanggan, aset terkait pemasaran berfokus pada elemen brand dan identitas yang membantu perusahaan menonjol di bidang pasar. Sedangkan aset terkait pelanggan lebih berfokus pada basis pelanggan dan hubungan yang menjamin keberlangsungan bisnis.
Kedua kategori ini memiliki karakteristik hukum dan akuntansi yang berbeda, termasuk dalam pengakuan, penggunaan, dan perlakuan amortisasi. Pemahaman yang tepat penting untuk pengelolaan aset yang efektif untuk pencatatan keuangan yang akurat. Isu akuntansi terkait pencatatan goodwill, yang merupakan aset tidak berwujud yang diperoleh dari proses akuisisi atau pembelian perusahaan. Goodwill dianggap memiliki manfaat yang tidak terbatas dan tidak diamortisasi, tetapi nilainya juga harus disesuaikan jika terjadi penurunan nilai. Penghapusan goodwill dilakukan melalui diskon pembelian atau bargain purchase yang terjadi jika harga pembelian kurang dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh dan nilai tersebut dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli. Nah, dari sini dapat dijelaskan bahwa goodwill adalah aset tidak berwujud yang diperoleh dari proses akuisisi dan memiliki karakteristik tertentu. Karena manfaat yang tidak terbatas, goodwill tidak diamortisasi, tetapi harus diuji secara periodik untuk menilai adanya penurunan nilai atau impairment. Selain itu, jika perusahaan melakukan pembelian dengan harga lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh atau bargain purchase, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan. Penghapusan goodwill dan bargain purchase harus dilakukan sesuai ketentuan akuntansi dan mencatat secara tepat untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi dan pelaporan biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Biaya R&D sendiri tidak dianggap sebagai aset dan biasanya diakui sebagai biaya langsung saat terjadi, kecuali saat kondisi tertentu. Biaya R&D meliputi pengeluaran untuk material, peralatan, tenaga kerja, jasa kontrak, dan biaya tidak langsung lainnya. Biaya ini akan dikapitalisasi dan diamortisasi jika memenuhi kriteria tertentu, seperti untuk memulai operasi baru, kerugian awal, dan biaya iklan. Nah, dari sini dapat ditegaskan bahwa biaya penelitian dan pengembangan biasanya diperlakukan sebagai biaya langsung dan diakui saat terjadi, karena sulit menilai manfaat masa depan dari biaya tersebut. Namun, ada pengecualian di mana biaya tertentu, seperti biaya awal untuk memulai operasi baru atau biaya iklan, dapat dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan aturan akuntansi. Hal ini sangat penting karena laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara akurat dan sesuai standar akuntansi. Perbandingan perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud menurut IFRS dan GAAP secara global. Terdapat perbedaan dalam hal revaluasi, pengeluaran biaya internal, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penilaian impairment. Meski begitu, ada beberapa kesamaan seperti karakteristik aset tidak berwujud yang tidak memiliki substansi fisik dan identifikasi aset yang tidak terwujud yang diharuskan dilakukan secara fisik atau melalui hak kontraktual. Dari sini dapat dilihat bahwa IFRS dan GAAP memiliki pendekatan berbeda dalam perlakuan akuntansi aset tidak berwujud. GAAP tidak mengizinkan revaluasi dan mengharuskan pengeluaran biaya internal diakui langsung dengan biaya. Sementara IFRS mengizinkan revaluasi dan memperbolehkan kapitalisasi biaya tertentu. Di sisi lain, keduanya sepakat bahwa aset tidak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan harus diidentifikasi secara jelas, baik melalui pengakuan fisik maupun hak kontraktual. Nah, selain itu, IFRS dan GAAP juga mengatur tentang penilaian impairment dan biaya riset dan pengembangan secara berbeda. Dan standar pengelompokan biaya R&D juga berbeda. Pemahaman perbedaan dan kesamaan ini penting untuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional maupun nasional. Sekian presentasi dari saya, semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pengelolaan aset tidak berwujud secara akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi. Selamat pagi dan terima kasih.